Kemarin ada yang pengen dibikinin alur film yang bikin baper dan bucin-bucin gitu kan. Nah, langsung saja saya teringat film yang dirilis pada tahun 2018 ini, berjudul Aonatsu Kimi ni Koishita 30 Nichi. Nah, film ini menceritakan seorang gadis SMA yang berharap kisah cintanya dipertemukan oleh takdir. Ditemukan tanpa sengaja dan tidak disangka si pria siswa pindahan di sekolahnya. Dan mereka pun saling jatuh cinta. Ngarepnya sih gitu. Tapi apakah mungkin itu akan terjadi? Oke deh, kita mulai saja. そして Dimulai dengan seorang gadis di dalam kereta bersama adiknya. Ia bernama Rio. Dia sedang dalam perjalanan menuju rumah neneknya di sebuah desa selama musim panas, karena kedua orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Sebelum itu, ia bersama teman sekolahnya pernah menjalankan kencan buta. Di sini ada seorang pria bernama Kano, sepertinya menyukai Rio. りょうちゃん、菅野祐馬です。私を Tapi mereka tidak sempat bertukar nomor HP karena Rio harus buru-buru pulang. Saat ini Rio sudah hampir sampai ke rumah neneknya. Ia merasa pemandangan di sana benar-benar indah. Emang sih, suasana pedesaan emang sejuk dan tenang. Apalagi kalau ada cintanya. すげえな。 Di sini tanpa sengaja seorang pria bernama Ginzo menghampiri Rio. Hal itu membuat Rio terdiam sejenak. Apakah Ginzo adalah pria yang ditakdirkan bersama Rio? Perasaan Rio benar-benar senang setelah pertemuan itu. Tapi saat sampai di rumah neneknya, tiba-tiba Rio bertemu lagi dengan Ginzo. あれ、さっき Ternyata Ginzo adalah pria yang baik hati dan sering menolong neneknya Rio. Walaupun Rio merasa senang akan pertemuan itu, tapi Ginzo sedikit kecewa kepada Rio dan mengatakan bahwa Rio tidak menyayangi neneknya tersebut. Mungkin selama ini neneknya sering menceritakan tentang Rio yang tidak terlalu memikirkan keadaan neneknya itu. Hal itu sedikit membuat Rio bersedih. Besok harinya, mereka bertemu lagi. Tapi Ginzo masih sedikit cuek kepadanya. Dan melihat Rio yang tidak bisa ngapa-ngapain, hal itu membuat Ginzo sering membantunya. Dan mungkin saja keadaan itu akan membuat Ginzo mulai menyukai Rio. Tapi karena Ginzo benar-benar terlihat tidak menyukai Rio, Rio pergi dengan perasaan kesalnya. Dan tanpa sengaja ia menabrak sebatang kayu yang membuatnya terjatuh ke dalam hutan. Rio tidak tahu ia harus pulang ke arah mana. Alhasil, karena neneknya cemas menunggu kedatangannya, Ginzo langsung pergi mencarinya. Setelah menemukannya, Ginzo langsung menggendongnya, karena mungkin kaki Rio terasa sakit. Ditambah biar romantis gitu kan. Di sini terlihat bahwa Rio benar-benar sudah menyukai Ginzo. Dan ia memutuskan untuk membuat takdir cintanya sendiri. 運命なんか Siang harinya Ginzo mengenalkan dua temannya yang bernama Namio dan Satsuke. Sampai saat ini Ginzo selalu membuat Rio merasa senang. Dan di sini ada lagi seorang gadis datang. Ia bernama Marika. Terlihat sepertinya Marika ini menyukai Ginzo. Ditambah Namio mengatakan bahwa Marika dan Ginzo dibilang pasangan masa depan. 未来の嫁さん死なすわけ。 Hal itu membuat Rio penasaran ditambah rasa cemburu. Saat pulang, Rio bertemu dengan ayahnya Ginzo. Dan malam harinya ternyata Marika dan Ginzo benar-benar sudah dianggap pasangan masa depan oleh semua penduduk desa. Rio benar-benar memikirkan akan hal itu. Keesokan harinya lagi, Rio diajak untuk berpartisipasi dalam mengadakan festival musim panas di sana. Mereka memutuskan untuk membuat konser Johnny, di mana band itu sudah terkenal. Ditambah vokalisnya adalah ayahnya Ginzo sendiri. Di sini juga terungkap bahwa Namio berbakat dalam membuat buku komik. Setelah itu Rio menanyakan tentang hubungan Ginzo dengan Marika. Ternyata pasangan masa depan itu hanyalah sebutan dari penduduk desa saja. Dan Ginzo merasa itu sangat merepotkan. Hal itu menjadi bukti bahwa Ginzo menganggap Marika adalah teman biasa saja. Karena itu,
Ryo mulai bersemangat untuk membuat Ginzo bisa jatuh cinta kepadanya. Ryo membuatkan masakan untuk Ginzo, di mana hal itu bisa terasa menyenangkan bagi mereka berdua. Di sini juga terungkap bahwa Ginzo memiliki bakat dalam bidang desain. Ryo berharap agar Ginzo bisa sekolah desain di Tokyo, karena sebenarnya Ryo tinggal di sana, dan di rumah neneknya hanya selama musim panas saja. Di sini Marika datang untuk menemui Ginzo, dan ia mengatakan bahwa Ginzo sudah ditakdirkan untuk bersamanya. Malam harinya neneknya Ryo menceritakan bahwa Ginzo benar-benar anak yang baik dan selalu membantu neneknya. Keesokan harinya, Ryo benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada Ginzo, bahwa ia menyukainya. 銀座のこと。 Namio dan Satsuke juga mendengar akan hal itu. Tapi di sini Ginzo mengatakan bahwa Ryo tidak serius akan ucapannya itu. 本気だよ。 Setelah itu, Ryo melihat rekaman video dari temannya di Tokyo. Dalam rekaman itu, sepertinya Kano ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ryo. Tapi Ryo tak sempat melihat video itu sampai habis, karena ia diajak Ginzo untuk jalan-jalan ke sebuah tempat, di mana tempat itu memiliki pemandangan yang begitu indah. Di sini Ginzo meminta maaf karena telah menolak perasaan Ryo sebelumnya. Ia merasa dunia mereka berbeda. Menurut aku sih si Ginzo ini sebenarnya menyukai Ryo, tapi ia merasa ia tidak bisa meninggalkan desa itu. Sedangkan Ryo berada di sana hanya selama musim panas saja. Walaupun sudah ditolak, Ryo menerima akan hal itu. Walaupun sebenarnya itu menyedihkan baginya. Tanpa mereka ketahui, di belakang mereka ada Namio dan Satsuke yang merekam pembicaraan mereka berdua. Setelah itu, ternyata teman Ryo dari Tokyo datang untuk liburan beberapa hari di sana, termasuk Kano. Mereka langsung mengadakan bakar-bakaran di tepi sungai yang indah. Di sini Ginzo merasa bahwa Ryo itu memiliki hubungan yang dekat dengan Kano. Ginzo merasa cemburu. Disinilah terungkap bahwa Ginzo sebenarnya menyukai Ryo. Kano juga merasa bahwa Ryo memiliki hubungan yang dekat dengan Ginzo. Di sini Kano langsung mengajak Ryo untuk pacaran dengannya. 俺と付き合ってくれない？ Tapi Ryo hanya berdiam diri saja tanpa memberi jawaban. Setelah itu mereka bersenang-senang dan mengadakan lomba berenang. Karena mereka memilih Ginzo yang akan mengikuti lomba, maka Kano langsung ingin menjadi lawannya. Tapi sebelum itu tanpa sengaja kaki Ginzo menginjak pecahan kaca, sehingga hasil lomba itu seri. Jika Ginzo tidak terluka, mungkin saja ia yang menjadi pemenang. Tapi setelah itu, adegan romantis terjadi lagi, karena Ryo datang dan mengobati luka Ginzo. Jadi baper. Di sini tiba-tiba Ginzo hampir mengungkapkan perasaannya. Tapi Ginzo masih tidak bisa mengatakan hal itu, sehingga hubungan mereka tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya Kano dan teman-temannya pulang ke Tokyo, dan setelah itu ibunya Ryo datang di sini. Ternyata ibunya memiliki pekerjaan yang disukai Ginzo, yaitu desain grafis. Di sini Ryo melihat bahwa Ginzo tertarik akan hal itu. Singkat cerita, mereka mendapat masalah untuk menyiapkan konser Johnny, karena mereka kurang menarik penonton. Di sini Ryo mendapat ide bahwa mereka akan membagikan brosur yang akan dibuat oleh Ginzo untuk menarik para penonton lebih banyak nantinya. Ryo mengetahui bahwa Ginzo memiliki potensi yang sangat kuat dalam bidang desain, dan ia berharap agar Ginzo bisa belajar desain nantinya di Tokyo. Karena hal itu, Ginzo merasa bahagia dan mengajak Ryo untuk pergi ke festival kembang api besok harinya. 行く。 Hari itu benar-benar terasa menyenangkan bagi Ryo, tapi tanpa sengaja mereka terpisah. Untung saja mereka bisa bertemu kembali. Di sini Genzo mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah pergi ke Tokyo, namun ia tersesat dari teman-temannya dan menemukan tempat yang indah di mana tempat itu memiliki tembok dengan lukisan yang sangat bagus. Di sisi lain, ternyata ibunya Ryo dan ayahnya Ginzo merupakan teman dekat di masa lalunya. Mereka menceritakan bahwa sebenarnya Ginzo memiliki sebuah keinginan untuk masa depannya, tapi Ginzo tidak berani mengatakannya kepada ayahnya tersebut. Dengan pemandangan kembang api yang begitu indah, Ryo kembali mengatakan bahwa ia menyukai Ginzo. 私と付き合ってくれませんか。
Tidak masalah jika hanya selama musim panas saja, tapi ia ingin lebih banyak lagi berada di sisi Ginzo. Tapi Ginzo masih tidak menjawabnya. 帰ろう。 Keesokan harinya, ibunya Rio pulang, dan ia memberikan nomor kontaknya kepada Ginzo, karena mungkin saja nantinya itu berguna bagi Ginzo. Setelah itu, ternyata Ginzo sudah memutuskan bahwa ia menerima cinta Rio. Mereka pun akhirnya jadian 俺と一緒にいよ一緒に。 dan menikmati musim panas yang tersisa berdua. Rio kembali diajak Ginzo ke tempat yang selalu sangat indah dan selalu membuat Rio merasa senang. すごい綺麗。う。絶対叶うって言われてて。 Setelah itu, Rio menuliskan sebuah kata yang ia sembunyikan di meja tempat Ginzo belajar di sekolahnya. Tapi setelah itu, Marika datang untuk menemui Rio, dan ia mengatakan bahwa Ginzo tidak akan meninggalkan desa itu dan tidak akan meninggalkan Marika. Hal itu sebenarnya menyakitkan bagi Rio, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Mengingat sisa waktunya di sana hanya tertinggal 2 hari saja. Kini saatnya mereka melakukan pertunjukan band Johnny, sambil memperlihatkan keindahan desa di sana. Dan tanpa Ginzo ketahui bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Rio memutuskan untuk kembali ke Tokyo hari itu juga tanpa memberi kabar kepada Ginzo. Hal itu benar-benar sangat menyakitkan. Di sini Ginzo mengetahui hal itu dari neneknya Rio. Ia sempat mengejar kereta yang dinaiki Rio, tapi ia malah terjatuh. Hari-hari setelah itu terasa hampa bagi Rio, juga bagi Ginzo. Tapi Ginzo tanpa sengaja menemukan tulisan yang sebelumnya ditulis oleh Rio. Ia bertemu dengan Marika dan menjelaskan bahwa ia tidak memiliki perasaan kepadanya. Dan Marika hanya bisa menerima hal itu dengan perasaan kecewa. Setelah itu, Kano mengajak Rio pergi ke suatu tempat. Dan saat di jalan, tanpa sengaja Kano melihat Rio di sana. Dan ia langsung membawa Rio pergi dari sana agar mereka tidak bertemu. Di sini Kano kembali mengajak Rio untuk berpacaran. Tapi Rio mengatakan bahwa saat itu yang ada di pikirannya hanyalah Ginzo saja. Rio berharap agar bisa selalu bersama Ginzo. Mendengar hal itu, Kano mengatakan bahwa sebelumnya ia melihat Ginzo di jalan. Langsung saja Rio pergi untuk mencarinya. Ia sempat menghubungi Ginzo, tapi Ginzo tidak menjawabnya. Rio hanya bisa mengingat bahwa sebelumnya Ginzo pernah pergi ke Tokyo dan menemukan tembok dengan lukisan pemandangan yang indah. Itulah satu-satunya jalan yang mungkin bisa membuat Rio bertemu lagi dengan Ginzo. Setelah menemukan tempat itu, ternyata Ginzo juga berada di sana. Suki da. 私も。 Mungkin itulah takdir cinta yang mempertemukan mereka berdua. Dan film ini berakhir dengan ending yang membahagiakan. Semoga teman-teman terhibur dan pastinya ada yang baper kan. Sampai jumpa lagi.